Bandara Ben Gurion yang berlokasi di Jaffa, Israel, tiba-tiba terkoyak oleh ledakan. Dentuman yang memekakan telinga bukan berasal dari guntur musim dingin, tapi dari kengerian buatan manusia, dari rudal balistik hipersonik Palestina II yang diluncurkan Angkatan Bersenjata Yaman. Palestina II adalah rudal balistik 2 tahap berbahan bakar padat dengan jangkauan yang diklaim mencapai lebih dari 2.000 km, cukup untuk menembus langit Tel Aviv dari semenanjung Arab. Pukul 5:17 waktu setempat, suasana di sekitar bandara berubah menjadi fragmen-fragmen kaca dan debu yang beterbangan. Kilatan cahaya menyilaukan, diikuti gelombang kejut yang mengguncang fondasi bangunan. Kaca-kaca jendela terminal yang megah, lambang kemajuan dan keamanan Zionis, berhamburan seperti hujan beling, memotong udara yang tiba-tiba penuh dengan teriakan panik dan bau besi terbakar. Di kejauhan, di permukiman-permukiman yang mengelilingi bandara, ribuan rumah bagaikan kartu yang dirobohkan angin topan, runtuh menimpa penghuninya dalam sekejap mata, menyisakan hanya tumpukan puing dan kesunyian maut. Ratusan nyawa melayang sebelum sempat memahami asal malapetaka, sementara puluhan ribu lainnya tersadar oleh kengerian, berlarian tanpa arah dalam kebingungan massal. Menurut laporan Times of Israel, operasional bandara, denyut nadi penghubung Israel dengan dunia, terhenti seketika. Suara mesin jet yang biasa menderu digantikan oleh siren yang melengking pilu. Puluhan bangunan, gedung perkantoran, pusat logistik, infrastruktur vital runtuh atau rusak parah. Kengerian itu bahkan membekukan denyut ekonomi, di mana ratusan unit apartemen dan proyek pembangunan yang sebelumnya menjadi simbol kemakmuran Zionis, kini terbengkalai, sepi, ditinggalkan oleh para pekerjanya yang ketakutan atau menjadi korban. Setiap reruntuhan yang masih mengepulkan asap menjadi monumen bisu atas kehancuran yang diklaim Houthi Yaman sebagai jawaban atas genosida sistematis di jalur Gaza. Kekacauan tak hanya berhenti di darat. Di kota Persemes, jauh dari hiruk-pikuk bandara yang porak-poranda, bencana lain mengintai di balik rutinitas yang tampak tenang. Tasnim News melaporkan bahwa ledakan dahsyat mengguncang stasiun pompa utama, merobek-robek jaringan pipa air yang menjadi urat nadi kehidupan di kawasan industri tersebut. Suplai air bersih, yang merupakan sumber kehidupan paling dasar, terputus seketika. Video yang beredar viral di media sosial menangkap momen suram di mana air yang seharusnya mengalir teratur dalam pipa-pipa besi kini menyembur liar dari tanah yang terbelah, membentuk sungai-sungai liar yang menggenangi jalanan kota, menghanyutkan mobil dan puing, mengubah jalan aspal menjadi kanal-kanal darurat yang mengalirkan air yang tak lagi bisa diminum. Situasi serupa yang tak kalah mencekik terjadi di Tiberias, jantung spiritual dan ekonomi Israel di tepi Danau Galilea yang legendaris. Kawasan industrinya yang biasanya sibuk dengan deru mesin, kini terpaksa diam, memaksa sejumlah pabrik besar menutup operasionalnya. Debu industri bercampur dengan udara lembab yang tak tertahankan, sementara para pekerja hanya bisa memandang kosong pada peralatan mahal yang tak bisa digerakkan. Tasnim News menggambarkan bagaimana warga Zionis bergulat dengan dehidrasi yang menggerogoti. Rasa frustrasi warga dan pelaku usaha memuncak, berubah menjadi gerutu, dan kemudian teriakan ketidakpuasan terbuka terhadap pemerintah yang dianggap lamban dan tak becus menangani bencana berlapis ini. Jerusalem Post melaporkan bahwa kerugian ekonomi mencapai jutaan dolar setiap harinya. Nyawa ribuan warga sipil Zionis kini terancam punah bukan oleh rudal, tetapi oleh kehausan dan kolapsnya sistem pendukung kehidupan dasar. Di tengah kepanikan dan kemarahan itu, Times of Israel memberitakan bahwa tim-tim ahli dari perusahaan infrastruktur dan utilitas terbesar di Israel dikerahkan dengan tergesa-gesa. Mereka menyusuri reruntuhan stasiun pompa utama di Persemes dan memeriksa jaringan pipa yang rusak parah di Tiberias, berusaha menemukan titik awal bencana di antara tumpukan logam yang bengkok dan beton yang remuk. Setiap jam keterlambatan berarti penderitaan yang lebih dalam dan bayang-bayang kematian yang semakin nyata di tanah yang dijanjikan.
Di tengah kehancuran yang melanda jantung negeri Zionis, badai diplomatik datang dari arah yang berbeda. Pada tanggal 24 Juli 2025, Presiden Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis akan menjadi negara G7 pertama yang secara resmi mengakui kenegaraan Palestina dengan deklarasi yang akan disampaikan di sidang umum PBB pada bulan September. Prancis menekankan agar Israel segera menghentikan operasi militernya di Gaza. Pengumuman itu, seperti yang diberitakan Le Monde dan AFP, memicu kegemparan di Tel Aviv dan perdebatan hangat di Parlemen Eropa. Hanya 5 hari berselang, pada 29 Juli, giliran Inggris menyusul. Perdana Menteri Keir Starmer menyatakan bahwa Inggris Raya akan mengakui Palestina jika Israel tidak segera mengambil langkah konkret untuk gencatan senjata, menghentikan aneksasi di tepi barat, dan membuka jalan menuju solusi dua negara. Pernyataan ini didorong oleh tekanan internal dari partai buruh dan gelombang demonstrasi publik di London, Manchester, dan Birmingham, di mana warga menuntut pemerintah Inggris tidak lagi menjadi sekutu pasif atas penderitaan rakyat Palestina. Tak lama kemudian, pada tanggal 30 Juli, Kanada melalui Perdana Menteri Mark Carney ikut menyatakan dukungannya. Ia mengumumkan bahwa Kanada akan mengakui negara Palestina pada sidang umum PBB September mendatang, bergabung dengan Prancis dan Inggris. 3 negara ini, Prancis, Inggris, dan Kanada, adalah anggota G7, dan keputusan mereka untuk bergerak serentak menjadi pukulan telak bagi isolasi diplomatik Israel. Dengan langkah ini, tekanan internasional terhadap Israel meningkat, bahkan ketika negara itu masih bergulat dengan krisis dalam negeri akibat serangan rudal dan kolapsnya infrastruktur vital. Awal tahun itu, Januari 2025, dentuman protes pertama terdengar di London. Kampanye bertajuk Hands Off menyerukan agar dana pensiun pemerintah lokal tidak lagi mengalir ke perusahaan yang menopang pendudukan Israel. Media Inggris seperti The Guardian mencatat, aksi ini memang kecil secara jumlah, tetapi menjadi penanda awal bangkitnya kesadaran publik bahwa kekuatan ekonomi Barat tak bisa lagi dipakai membiayai penindasan terhadap rakyat Palestina. Memasuki bulan Maret, gelombang itu semakin membesar. Tanggal 22 Maret, jalan-jalan di Stockholm, Vienna, London, Berlin, Jakarta, hingga Kolombo dipenuhi spanduk bendera Palestina dan suara lantang yang menyerukan diakhirinya operasi militer Israel di Gaza. Hanya 3 hari kemudian, 25 Maret, aksi serupa terjadi di Tokyo, Jepang, menandai meluasnya penolakan dari Eropa hingga Asia Timur. Video yang beredar di media sosial menunjukkan lautan manusia di Shibuya Crossing memadati persimpangan tersibuk di dunia sambil berteriak Free Palestine, simbol bahwa simpati bagi rakyat Palestina tak lagi eksklusif bagi dunia Arab atau negara mayoritas Muslim. Ketika April 2025 tiba, protes itu menjelma menjadi lautan manusia yang tak terbendung. 6 April di Rabat, Maroko, puluhan ribu warga turun ke jalan, bukan sekedar menolak serangan Israel di Gaza, tetapi juga menolak normalisasi diplomatik yang pernah dijalin pemerintahnya. Sehari setelahnya, 7 hingga 8 April, dunia menyaksikan fenomena langka, di mana 100.000 demonstran di kota-kota seperti London, New York, Cape Town, Jakarta, Istanbul, dan Buenos Aires bergerak serentak menuntut penghentian genosida Gaza. Sebuah seruan yang menembus batas benua dan bahasa. 12 April di Dhaka, Bangladesh, massa yang mencapai ratusan ribu orang turun ke jalan dalam March for Gaza, mendesak pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel dan menyerukan boikot ekonomi total. Bulan Mei 2025 menjadi bulan di mana kemarahan publik mencapai puncaknya. Pada tanggal 1 Mei, May Day Internasional, demonstrasi buruh di Eropa dan Amerika Serikat tak hanya berbicara soal upah dan ketidakadilan ekonomi, tetapi bahkan membawa isu penolakan pajak dan dana publik untuk membiayai agresi Israel. Our taxes for schools, not for bombs, tulis spanduk besar di New York.
Hanya 2 minggu kemudian, 18 Mei di Den Haag, Belanda, terjadi demonstrasi Red Line dengan 100.000 peserta yang membentuk garis merah manusia sejauh 5 km. Mereka menuntut Uni Eropa menghentikan ekspor senjata ke Israel dan meninjau ulang semua perjanjian dagang yang menguntungkan negara Zionis. Tidak berhenti di situ, 25 Mei, arus penolakan mengalir ke Stockholm, Nouakchott, Mauritania, dan Tunisia. Ribuan orang kembali memenuhi jalan-jalan, menyuarakan pesan yang sama. Wall Street Journal mencatat bahwa pada titik ini, Israel mulai merasakan isolasi diplomatik yang nyata, sesuatu yang selama puluhan tahun selalu bisa dihindari berkat dukungan kuat dari sekutu-sekutu baratnya. Gelombang itu terus membesar pada bulan Juni 2025. 9 Juni di Los Angeles dan beberapa kota besar Amerika Serikat, aktivis pro-Palestina memblokir jalan tol sebagai bentuk perlawanan terhadap pendanaan militer Amerika untuk Israel. Tindakan ini mendapat liputan luas di media internasional. Pada 15 Juni, Den Haag kembali menjadi pusat perhatian dunia dengan demonstrasi Red Line Jilid 2. Jumlah peserta membengkak hingga 150.000 orang, menuntut sanksi ekonomi, embargo senjata, dan penghentian perjanjian kerja sama dengan Israel. Puncaknya terjadi di Juli 2025. 11 Juli di Yerusalem, warga Israel sendiri menyaksikan demonstrasi di depan Kedutaan Besar Amerika yang menyuarakan kemarahan terhadap aliran dana Amerika yang membiayai operasi militer di Gaza. Taxpayers' blood money, teriak seorang demonstran. 5 hari kemudian, 15 hingga 16 Juli di Bogota, Kolombia, konferensi tingkat tinggi The Hague Group yang diikuti 32 negara melahirkan 6 langkah kolektif untuk menekan Israel. 12 negara menandatangani dokumen bersama yang menyerukan penghentian dukungan militer, sanksi dagang, dan investigasi internasional atas kejahatan perang. The Guardian menyebut langkah ini sebagai fase baru isolasi Israel di panggung global. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Israel tampak rapuh bukan karena kalah perang, tetapi karena kehilangan legitimasi global. Dunia mulai percaya bahwa sebuah negara bisa hancur dari dalam, bukan karena bom atau rudal, tetapi karena isolasi diplomatik, perpecahan internal, dan hilangnya dukungan dari para sekutu yang dulu setia. Jika tren ini berlanjut, ramalan sejumlah analis bahwa Israel akan menghadapi kehancuran di tahun 2027. Bukan lagi terdengar seperti propaganda, melainkan kemungkinan yang nyata, sebuah kehancuran yang perlahan, tanpa ledakan besar, namun mematikan bagi legitimasi sebuah negara. William Monsipuri, seorang profesor hubungan internasional yang menulis di Middle East Policy Journal, menegaskan bahwa strategi Israel saat ini adalah pendek akal. Kemenangan militer, tulisnya, hanyalah sementara jika dibangun di atas reruntuhan kota dan penderitaan sipil. Setiap roket yang dilepaskan hanya memperpanjang siklus kebencian yang akan kembali menghantam Israel di masa depan. Nada serupa muncul dari Frederick C. Hoff, analis senior di Bard College, yang menyebut operasi Israel di Gaza sebagai kemenangan taktik yang berujung kekalahan strategis. Hoff menegaskan bahwa penghancuran infrastruktur dan korban sipil yang tinggi tidak hanya memicu kemarahan dunia, tetapi juga menanam benih perlawanan yang lebih kuat. Israel bisa memenangkan setiap pertempuran, tulis Hoff, tetapi kehilangan peperangan yang lebih besar. Sementara itu, Stephen M. Walt, profesor di Harvard, melihat ancaman yang lebih mendalam. Dalam analisisnya yang dikutip oleh Foreign Policy, Walt menulis bahwa strategi Israel seperti menambal atap bocor di tengah badai. Militer mereka mungkin canggih, Iron Dome mungkin masih berdiri, tetapi jika opini publik global berbalik dan sekutu-sekutunya mulai berbalik, maka Israel berjalan di tepi jurang kehancuran jangka panjang. Seperti kata-kata yang diungkap oleh Frederick C. Hoff, sebuah negara bisa runtuh tanpa ledakan besar, cukup dengan kehancuran kepercayaan, kehilangan sekutu, dan beban moral yang tak tertanggungkan. Asal-usul Eropa, dari elit pendiri dan penguasa Israel.
Di balik narasi tanah leluhur yang menjadi dasar pendirian Israel, terungkap fakta sejarah yang sering dilupakan, bahwa hampir seluruh pendiri negara dan pemimpin Israel adalah imigran generasi pertama dari Eropa Timur, bukan keturunan Yahudi yang telah berabad-abad menghuni Palestina. Theodor Herzl, sang arsitek intelektual Zionisme, adalah contoh nyata. Lahir di Austria-Hongaria dengan nama Benjamin Zeev Herzl, visinya tentang negara Yahudi justru digagas dari lingkungan diaspora Eropa yang nyaman. Dia tidak pernah menginjakkan kaki di Palestina seumur hidupnya, namun ideologinya menjadi landasan gerakan kolonisasi yang masif. Pemimpin pertama Israel pun membawa jejak geografis yang jelas dari tanah kelahiran mereka di benua Eropa. David Ben-Gurion, Perdana Menteri pertama yang namanya kini diabadikan di Bandara Internasional Tel Aviv, terlahir sebagai David Grun di Plonsk dari Polandia. Dia tiba di Palestina pada tahun 1906 sebagai bagian dari gelombang imigran Yahudi Eropa yang didorong oleh gerakan Zionis. Chaim Weizmann, presiden pertama Israel, menghirup udara pertama kalinya di Motal, Kekaisaran Rusia yang sekarang Belarus. Sementara Golda Meir, satu-satunya perempuan yang pernah memegang jabatan Perdana Menteri Israel, menghabiskan masa kecilnya di Kiev, Ukraina dengan nama Golda Mabovich. Sebelum keluarganya melarikan diri ke Amerika Serikat akibat pogrom anti-Yahudi, dia kemudian pindah ke Palestina pada tahun 1921. Bahkan Menachem Begin, Perdana Menteri yang memenangkan Perang 6 Hari, memulai hidupnya sebagai Mieczysław Biegun di Brest-Litovsk, Belarus, sebelum menjadi komandan kelompok paramiliter Irgun yang bertanggung jawab atas pembantaian di Deir Yassin. Pola ini tidak berhenti pada generasi pendiri. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, kerap dipromosikan sebagai Sabra atau kelahiran lokal, namun akar keluarganya mengungkap cerita yang berbeda. Ayahnya, Benzion Netanyahu, lahir sebagai Benzion Milejkowski di Warsawa, Polandia, dan baru tiba di Palestina pada tahun 1920. Perubahan nama keluarga dari Milejkowski menjadi Netanyahu, yang secara harfiah berarti pemberian Tuhan, merupakan strategi umum untuk menghapus identitas Eropa dan mengkonstruksi citra kesesuaian dengan narasi Alkitabiah. Isaac Herzog, presiden Israel saat ini, melanjutkan tradisi keturunan diaspora Eropa ini. Kakeknya adalah Rabbi Isaac Halevi Herzog, kepala Rabi Irlandia, menegaskan keterkaitan erat antara elit politik Israel dengan komunitas Yahudi Eropa Barat. Dalam kabinet Netanyahu saat ini, pola dominasi keturunan Eropa tetap mencolok. Yoav Gallant, Menteri Pertahanan, lahir di Israel tetapi merupakan anak dari pasangan korban Holocaust asal Polandia. Ibunya termasuk pengungsi Yahudi Eropa yang ditolak masuk Palestina oleh Inggris dalam insiden kapal SS Exodus yang terkenal itu. Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan yang vokal mendukung ekspansi permukiman, menyandang nama belakang yang berasal dari kota Smotrich di Ukraina, mengisyaratkan asal-usul keluarganya di sana. Meskipun ada beberapa pengecualian seperti Itamar Ben-Gvir yang merupakan keturunan Irak Kurdistan, serta Eli Cohen yang merupakan keturunan Maroko, mereka tetap berada dalam struktur kekuasaan yang didominasi oleh keturunan Askenazi. Fenomena penggantian nama menjadi kunci dalam memahami identitas elit Israel. Proses Hebraisasi nama seperti Grun menjadi Ben-Gurion atau Milejkowski menjadi Netanyahu bukan sekedar perubahan administratif. Ini adalah alat politik untuk menciptakan diskontinuitas simbolis dengan masa lalu diaspora dan membangun mitos kesinambungan langsung dengan Yahudi kuno Palestina. Praktik ini mencapai puncaknya pada tahun 1950-an di bawah Perdana Menteri David Ben-Gurion, yang secara aktif mendorong para pejabat dan tentara untuk mengadopsi nama Ibrani asli. Ironisnya, nama Ibrani otentik yang mereka pilih seringkali baru diciptakan belakangan ini, tidak memiliki akar sejarah yang dalam di wilayah tersebut. Keturunan Yahudi Askenazi Eropa Timur menempati puncak piramida sosial, menguasai institusi politik, ekonomi, dan budaya. Mereka umumnya memiliki kulit lebih terang dan membawa budaya Eropa yang kemudian dilembagakan sebagai budaya nasional. Di bawah mereka, Yahudi Mizrahi dari dunia Arab dan Sephardik keturunan Spanyol atau Portugis menghadapi diskriminasi sistemik sejak awal negara Israel berdiri.
Ribuan anak Mizrahi secara paksa diambil dari orang tua mereka pada tahun 50-an untuk diasimilasi ke keluarga Ashkenazi. Skandal yang dikenal sebagai Yemenite Children Affair. Ketimpangan ini bertahan hingga kini. Kota-kota pinggiran yang dihuni mayoritas Mizrahi seperti Sderot menerima anggaran keamanan yang lebih rendah meski lebih sering menjadi sasaran roket. Dominasi Ashkenazi dalam narasi nasional juga terlihat dalam bahasa. Meskipun mayoritas pendatang awal berbicara Yiddish, yaitu Jermanik dengan campuran Slavia dan Ibrani, bahasa ini sengaja ditekan demi mempromosikan Ibrani yang seolah-olah dimurnikan sebagai bahasa nasional. Keputusan ini mengabaikan kenyataan bahwa Ladino, yaitu Yahudi Spanyol, dan dialek Arab Yahudi telah menjadi bahasa ibu komunitas Yahudi Timur Tengah selama berabad-abad. Bahasa Ibrani modern sendiri sebenarnya adalah rekonstruksi buatan yang distandardisasi pada abad ke-20, sangat berbeda dengan varian liturgis atau dialek lokal yang pernah ada di Palestina. Kenyataan demografis ini menciptakan paradoks mendasar dalam identitas Israel modern. Di satu sisi, negara ini memproklamirkan diri sebagai tanah air abadi bagi seluruh orang Yahudi berdasarkan ikatan sejarah kuno. Di sisi lain, institusi utamanya dibentuk oleh dan masih didominasi oleh keturunan imigran Eropa, yang hubungan historisnya dengan geografi ini sangat berbeda dengan Yahudi Mizrahi atau Sephardik yang memiliki akar lebih panjang di Timur Tengah. Pendiri-pendiri Eropa ini membangun negara dengan model sosialis Eropa Timur melalui sistem kibbutz, mengadopsi struktur birokrasi ala Barat, dan mempromosikan estetika Eropa sebagai standar kecantikan nasional. Ketika menelusuri asal-usul geografis para pemimpin Israel, dari Herzl di Wina, Ben-Gurion di Polandia, hingga keluarga Netanyahu di Warsawa, sejarah mengungkapkan narasi yang lebih kompleks daripada klaim sederhana tentang pulang ke Sion. Negara ini lahir dari visi diaspora Eropa, dibangun oleh tangan-tangan imigran Eropa, dan hingga hari ini masih dikendalikan terutama oleh keturunan mereka. Pengakuan terhadap realitas historis ini penting bukan untuk menyangkal hak hidup Israel, tetapi untuk memahami bahwa negara ini pada dasarnya adalah produk gerakan kolonisasi modern abad ke-20, bukan kelanjutan organik dari kerajaan Daud atau Salomo. Proses pembentukan identitas nasional melalui penghapusan nama asli Eropa, penindasan bahasa ibu imigran, dan marginalisasi Yahudi non-Eropa mencerminkan ketegangan permanen antara mitos pendirian negara dan kompleksitas sejarah diaspora Yahudi yang sebenarnya.